Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesan Tufol, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar materi TOEFL yakni mengenai tag questions. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, perhatikan dua kalimat berikut. Mungkin kita sering mengucapkan, bahkan menuliskan kedua bentuk kalimat berikut. Yang pertama, pensil ini punyamu bukan? Kedua, ini adalah cara terbaik untuk menjawabnya, iya kan? Nah, walaupun di sini ada question mark, tanda tanya, tetapi kedua kalimat tersebut bukanlah question sentence, bukan kalimat tanya. Kedua kalimat tersebut masih merupakan statement yang berbentuk affirmative sentence atau kalimat positif. Nah, kedua kalimat tersebut dalam bahasa Inggris disebut dengan tag questions. Kenapa? Ya, ini. Ciri khasnya ada ini, bukan, kemudian iya kan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas definisi dari tag question beserta bagaimana cara membentuk tag questions yang benar dalam sebuah kalimat. Kita lanjut. Nah, setidaknya ada 3 jenis kalimat. Pertama, affirmative sentence, kedua, negation sentence, dan yang ketiga, question sentence. Dan tag question di sini, walaupun dia mengandung kata question di dalamnya, tetapi dia bukan merupakan question sentence. Tapi dia termasuk affirmative sentence atau kalimat positif, bisa juga berbentuk negation sentence atau kalimat negatif. In a tag question, the speaker makes a statement. Jadi, dalam tag question ini, dalam kalimat tag question, si speaker atau si pembicara membuat sebuah pernyataan. But, tetapi, is not completely certain of the truth. Tetapi, si speaker ini tidak begitu yakin dengan kebenaran pernyataan yang barusan disebutkan. Sehingga, untuk mengecek atau memverifikasi kebenaran statement yang barusan dia buat, maka digunakanlah tag questions. Nah, ini dimaksud dengan kalimat tag questions. Kita lanjut. Sentences using tag question should have the main clause separated from the tag by a comma. Jadi, dalam kalimat yang mengandung tag question ini, setidaknya ada dua part penting ya. Pertama, disebut dengan main clause, ini part pertama, yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian part kedua, ada tag question-nya. Nah, ini adalah tag question adalah bagian yang berfungsi untuk memverifikasi tadi, mengecek kebenaran dari statement yang ada di main clause. The sentence will always end with a question mark. Nah, kalimatnya ini selalu diakhiri dengan question mark. Ya, ini. Tapi dia ini bukan merupakan question sentence ya, ingat ya teman-teman. Tag question bisa berbentuk affirmative statement ataupun negative statement. Contoh, this is your book. Nah, ini adalah main clause atau part pertama dari kalimat mengandung tag question. Ini adalah bukumu. Nah, untuk mengecek atau memverifikasi kebenaran statement pada main clause ini, apakah ini memang benar-benar bukumu, maka digunakan tag question berbentuk ini. Isn't it? Nah, kalimat lengkapnya, this is your book. Isn't it? Contoh yang berbentuk negatif statement, this is not your book. Nah, untuk mengecek kebenaran dari statement tersebut, this is not your book, maka digunakan tag question berbentuk berikut. Is it? Mudah ya teman-teman? Sudah paham ya apa yang dimaksud dengan tag questions? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke cara membuat how to make a tag questions. Nah, di sini setidaknya ada 7 aturan ya, 7 rules, 7 rules yang harus kita perhatikan ketika kita membuat kalimat yang mengandung tag question di dalamnya. Nah, pertama di sini saya akan bacakan, nanti pada slide selanjutnya akan kita bahas satu persatu rules berikut. Pertama, use the same auxiliary verb as in the main clause. If there is no auxiliary, use do, does, or did. Ya, nanti akan kita bahas. Kedua, if the main clause is negative, the tag is affirmative atau positif. If the main clause is affirmative, the tag is negative. Jadi harus saling berlawanan antara main clause dengan tag question. Ketiga, don't change the tense. Jangan pernah ubah tenses dalam kalimat yang berbentuk tag question. Keempat,
Use the same subject in the main clause and the tag. The tag must always contain the subject form of the pronoun. Jadi harus berbentuk subject pronoun. Kelima, negative forms of the tag are usually contracted and apostrophe T. If they are not, they follow the order, yakni auxiliary plus subject plus not. For example, he saw this yesterday. Did he not? Oke, nanti akan kita jelaskan lebih mendalam pada slide selanjutnya. Keenam, there is, there are, and it is forms contain a subject, so the tag will also contain there or it as if it were a subject pronoun. Nanti ya, saya jelaskan. Terakhir, the verb have may be used as a main verb. For example, I have a new car. Or it may be used as an auxiliary. For example, they have gone to class already. When it functions as main verb in American English, the auxiliary forms do, does, or did must be used in the tag. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni rule number 1, yakni use the same auxiliary verb as in the main clause. If there is no auxiliary, use do, does, or did. Nah, gunakan auxiliary yang sama dengan yang ada di main clause ya. Ingat ya, ada dua part, main clause dan part yang berbentuk tag questions. If there is no auxiliary, use do, does, or did. Ya, sekarang kita masuk ke contoh untuk lebih mudahnya. Contoh yang pertama, you will not be leaving for another hour. Nah, ini adalah main clause-nya. Kemudian tag question-nya, will you? Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah mengenai penggunaan auxiliary will di sini. Jika di main clause-nya menggunakan auxiliary berbentuk will, maka pada tag question-nya juga harus muncul will-nya kembali. Will-nya harus muncul kembali. Oke. Kedua, she can go now. Can she? Perhatikan penggunaan auxiliary atau modal can di sini, maka pada tag question-nya juga harus muncul kembali. Ya. Ketiga, it is raining now, isn't it? Nah, perhatikan penggunaan verb is di sini atau linking verb ya. Linking verb is, kenapa dia disebut auxiliary? Karena dia ini merupakan gabungan dari is plus raining ya. Raining ini kan merupakan sebuah action verb yang ditambah dengan ing. Nah, kalimat seperti ini disebut dengan simple present continuous tense. Nah, yang harus diperhatikan sini adalah mengenai penggunaan is. Jika di sini menggunakan is, maka is tersebut harus muncul kembali pada tag question-nya. Keempat, you are a teacher, aren't you? Nah, perhatikan di sini mengenai penggunaan are, maka di sini are juga harus muncul kembali. Nah, 4 kalimat di atas merupakan 4 jenis kalimat yang mengandung auxiliary-nya itu sangat jelas sekali, seperti will, can, ini modal, is, are, ini merupakan linking verb. Nah, 2 kalimat berikut yang di bawah ini merupakan kalimat yang tidak mengandung auxiliary, baik itu berupa modal maupun linking verb. Perhatikan, yang pertama, you and I talked with the professor yesterday. Didn't we? Nah, kenapa di sini tag question-nya menggunakan did? Karena di sini pertama tenses-nya itu adalah past tense ya, past tense, dan sini tidak menggunakan auxiliary berbentuk modal maupun linking verb. Di sini menggunakan sebuah action verb. Nah, ketika kasusnya seperti itu, maka mau tidak mau kita harus menggunakan di antara ketiga pilihan ini, do, does, or did. Nah, karena di situ past tense, maka kita gunakanlah kata bantu yang berbentuk did. Terakhir, she goes to school, doesn't she? Nah, perhatikan. Kenapa di sini tag question-nya menggunakan does, ya, yang ini? Karena di sini menggunakan action verb berupa go plus es. Makanya lah kita gunakan kata bantu does. Itu adalah rule number 1. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke rule number 2. If the main clause is negative, the tag is affirmative. Nah, perhatikan. Ketika main clause-nya merupakan statement yang berbentuk negatif, artinya ada partikel atau kata not di dalamnya, maka the tag-nya part kedua, yaitu
pada part tag-nya itu harus berbentuk affirmative atau positif. Jadi harus saling berlawanan antara main clause dengan tag question-nya. If the main clause is affirmative, nah kebalikannya jika pada main clause-nya berbentuk kalimat yang positif, maka the tag-nya itu haruslah negatif. Perhatikan contoh berikut. Pertama, she can go now. Nah, ini adalah main clause yang berbentuk positif. Maka tag question-nya adalah can she. Perhatikan, can ada partikel atau kata not di situ ya, disingkat menjadi can she. Kedua, she cannot go now. Nah, ini adalah yang negatif pada main clause-nya. Maka pada tag question-nya itu harus positif menjadi can she. Mudah ya, teman? Lanjut, you are a teacher. Nah, ini positif ya. Positif. Maka tag question-nya itu berbentuk negatif. Aren't you? Nah, kebalikannya, ketika di sini you are not a teacher, ketika di sini negatif, maka pada tag question-nya itu harus positif. Are you? Nah, ya mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa membedakan perbedaannya ya. Lanjut. You and I talked with the professor yesterday, didn't we? Nah, di sini karena di sini action verb positif, maka di sini harus negatif. Didn't we? Dan terakhir, you and I didn't talk with the professor yesterday, did we? Nah, mudah ya teman-teman untuk rule number 2 ini. Jadi harus saling berkebalikan. Lanjut. Rule number 3. Don't change the tense. Jadi jangan pernah ubah tenses yang ada pada kalimat yang mengandung tag questions. Contoh, she can go now, can't she? Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, ini merupakan kalimat yang berbentuk present ya, present tense. Dan di sini menggunakan modal can. Makanya di sini verbnya itu harus verb 1. Karena di sini tensesnya berupa simple present tense, maka di sini haruslah pada tag question-nya juga harus juga demikian. Tidak boleh di sini ketika di sini can, di sini lalu kita menggunakan could, bentuk past dari can, tidak boleh. Karena di sini can-nya ini merupakan verb 1-nya, maka di sini pun harus verb 1-nya yakni can. Kedua, she cannot go now, can she? Nah, perhatikan di sini can, di sini juga harus can. Lanjut. You and I talked with the professor yesterday, didn't we? Nah, di sini perhatikan. Di sini tensesnya adalah past tense, makanya di sini kita menggunakan did. Kemudian lanjut, she is eating now, isn't she? Nah, perhatikan di sini tensesnya simple present continuous tense. Tapi yang harus diperhatikan di sini seperti rule number 1 adalah kata is-nya. Maka di sini kita gunakanlah is kembali. Terakhir, she has gone to the market. Nah, ini merupakan simple present perfect tense ya. Di sini ciri khasnya has plus verb 3. Makanya di sini kita gunakanlah kembali has. Itu adalah rule number 3. Kita lanjut rule number 4. Use the same subject in the main clause and the tag. Jadi antara part main clause dan part the tag ini harus menggunakan subjek yang sama. Dan harus diperhatikan adalah the tag must always contain the subject from other of the pronouns. Jadi pada bagian tag ini haruslah selalu berbentuk subject pronoun. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Pada main clause-nya he cannot go now. Perhatikan subjeknya ini he, maka pada tag-nya juga harus menggunakan he. Kedua, you and I'll talk with the professor yesterday. Perhatikan subjeknya di sini. You and I. Nah, bentuk subjek pronoun dari you and I ini adalah we. Kamu dan saya. Berarti kan kita. Itu ya teman-teman. Ketiga, they are eating now, aren't they? Nah, perhatikan di sini subjeknya they, maka di sini juga harus subjek pronoun, ya ini they. Sama ya. Nah, perhatikan di sini perbedaannya. Dina has gone to the market, hasn't she? Nah, perhatikan di sini subjeknya ini adalah Dina. Dina itu seorang perempuan dan kata ganti atau subjek pronoun dari Dina itu adalah she ya. Nah, makanya di sini menggunakan hasn't she. Itu adalah rule number 4. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke rule number 5. Negative forms of the tag are usually contracted and apostrophe t. Nah, bentuk negatif dari tag ini selalu disingkat dengan n, di atas T. If they are not, they follow the other auxiliary plus subject
plus not. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Ketika kita ingin menggunakannya berbentuk singkatan seperti ini, maka aturannya adalah seperti ini. He can go now. Can't he? Perhatikan. Namun, ketika kita tidak ingin menyingkat ini, kita ingin menyebutkan lengkapnya, maka kita tidak boleh menyebutkan urutannya can, not, he. Ini salah. Kita tidak boleh menyebutkan can, not, he. Ini merupakan bentuk yang salah. Tetapi kita harus mengikuti bentuk berikut. Pertama itu auxiliary. Yes, harus di sini kita tuliskan can dulu. Kemudian diikuti oleh subjek ya. Jadi sini setelah can ini harus subjeknya ya ini he. Baru kemudian diikuti oleh partikel not atau kata not. Nah, jadi yang benar adalah ketika ingin menyebutkan secara lengkap can he not, bukan can not he. Nah, perhatikan contohnya. He can go now, can he not? Nah, jika kita ingin menyebutkan lengkap harus begini aturannya. Kedua, they was the car, don't they? Nah, ini yang mengandung singkatan. Jika ingin menyebutkan lengkapnya, they was the car. Do they, not, bukan do not they ya. Lanjut, John goes to school, doesn't he? Itu bentuk contracted-nya. Jika ingin menyebutkan full from-nya, maka John goes to school. Does he not? Bukan does not he ya. Dan terakhir, Dino played football, didn't he? Maka bentuk lengkapnya Dino play football, did he not? Ya, itulah rule number 5. Kita lanjut. Rule number 6. There is, there are, and it is forms contain a pseudo subject. Nah, ini adalah merupakan pseudo subject atau subjek bayangan ya. Baik itu berupa there is, there are, maupun it is. So, the tag will also contain there or it. Karena pada main clause-nya ini dibuka dengan there is, there are, maupun it is, maka pada tag question dan juga harus muncul kata yang sama, yakni there or it, as if it were a subject pronoun. Perhatikan contoh berikut. Contoh number 1. There are only 28 days in February, aren't there? Nah, perhatikan. Kalimat ini dibuka dengan sebuah pseudo subjek atau subjek bayangan, yakni there are. Apa itu subjek bayangan? Artinya, the are ini, walaupun letaknya di awal, dia bukan merupakan subjek sesungguhnya, tetapi subjek sesungguhnya adalah ini, 28 days. Karena di sini dibuka dengan there are, maka di sini juga harus ada there. Nah, dan sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya, jika kita ingin menyingkat, maka aren't there. Tetapi jika kita ingin menyebutkan bentuk fullnya, maka are there not. Contoh number 2, there is not a small ball on the corner, is there? Nah, perhatikan sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya. Ya, jika di sini main clause-nya negatif, maka tag-nya itu harus positif. Maka di sini ditulislah is there. Lanjut, it is raining now, isn't it? Nah, mudah ya. Di sini dibuka dengan it is, maka di sini juga harus ada pseudo it. The weather is cold now, isn't it? Nah, perhatikan the weather. Ini merupakan sebuah nouns ya, nouns. The weather ini sebuah nouns. Namun, ingat pada aturan sebelumnya teman-teman, kita harus menggunakan subject pronouns dari subjek-subjek pada main clause-nya. Jika di sini ya jelas there are, there is, it is, maka di sini pada tag-nya juga muncul kata yang sama. Tapi pada kalimat nomor 4 ini the weather, yes, noun, sebuah noun, kata benda. Lalu pada tag question-nya kita harus menggunakan bentuk subject pronoun dari the weather. Nah, weather ini kan kata benda, jadi tidak mungkin kita menggunakan he, she, it, I, you, we, they ya, tapi kita gunakan di sini pseudo subject. Subject pronoun-nya ini adalah it sebagai kata ganti dari weather, cuaca. Ya, itu adalah rule number 6. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke rule number 7 ya, the last rule. The verb have. Nah, perhatikan sini sangat penting harus kita perhatikan pada aturan nomor 7 ini. The verb have may be used as main verb or it may be used as an auxiliary. Jadi kata have ini ada dua kondisi. Pertama bisa jadi dia itu sebuah
main verb atau kata kerja induk, dan bisa jadi dia itu juga adalah sebuah auxiliary. Perhatikan dua contoh berikut. Perhatikan distinguish these sentences. Pertama, you have a new car. Ini merupakan kata have di sini merupakan main verb ya, kata kerja induk. Kemudian bedakan dengan yang kedua, they have gone to class. Kata have di sini merupakan auxiliary, jadi hanya sekedar kata bantu ya untuk memperjelas tenses pada kalimat tersebut. Nah, ini butuhnya have gone. Dan ketika kita perhatikan berarti oh ini tensesnya adalah present perfect tense. Ya, itu ya. So, the tag form is, nah, jika ada kalimat tersebut ingin kita buat bentuk tag question-nya, maka yang pertama, you have a new car. Karena di sini have-nya berbentuk main verb, maka pada tag question-nya itu haruslah berbentuk kata bantu do, did, or does. Nah, sini saya lupa ya. When it functions as a main verb in American English, the auxiliary forms do, does, or did must be used in the tag. Nah, jika have-nya ini berbentuk main verb, maka tag-nya itu bisa berupa do, does, or did, tergantung dari tense yang digunakan. Nah, ini di sini disebutkan dengan America English karena nanti pada beda halnya dengan British English ya. Pada selanjutnya akan saya jelaskan. Contoh, you have a new car. Nah, di sini have-nya berupa main verb, maka di sini kita gunakan kata bantu do untuk membuat tag question. Nah, jika yang kedua ini tadi ya kita sepakat ini bukan have yang bukan berfungsi sebagai main verb, tapi dia sebagai auxiliary. They have gone to class. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka pada tag question-nya yang kita munculkan atau kita tuliskan adalah ini auxiliary-nya, yakni have. Maka have di sini kita tuliskan kembali. Contoh lain, she has a new dress. Nah, perhatikan di sini has ini berfungsi sebagai main verb ya, makanya kita gunakan kata bantu does di sini ya, sesuai dengan ini. Karena di sini has maka does. Kalau have do, kalau had kita gunakan didn't. Contoh, she had a new dress. Nah, perhatikan sini kita punya main verb-nya ini had, bentuk verb to atau bentuk past dari have. Makanya kita gunakan kata bantu did pada tag questions-nya. Nah, ini yang kedua ini she had gone. Nah, ini ketika seperti ini berarti had ini berfungsi sebagai auxiliary saja, kata bantu dari verb 3 gone. Itu kelas. Makanya pada tag question-nya kita munculkan atau kita tuliskan itu adalah kata had kembali. Karena dia berfungsi sebagai auxiliary. Ingat pada aturan-aturan sebelumnya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini masih kelanjutan dari rule number 7. Nah, ini saya jelaskan tadi. In British English, ya, you will be correct to say. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris British itu kita itu sah-sah saja jika mengucapkan you have a new car. Nah, perhatikan sini. You have a new car. Have-nya di sini berupa main verb. Nah, dalam British English sah-sah saja jika kita menuliskan kembali haven't you. Dan beda ya dengan American English. Jika American English main verb seperti ini harus kita gunakanlah kata bantu do ya. Jadi menjadi don't you. On TOEFL, the standard test is the American English, not British English. Jadi dalam tes TOEFL itu yang digunakan itu accent American English, not British English. So, on TOEFL test, you must use a form of do. Kita harus gunakan kata bantu do jika have ini bertindak sebagai main verb. Dan you must use a form of does or if has is the main verb in the sentence. Nah, itu adalah rule number 7. Baiklah teman-teman, thank you for your attention, thank you for your watching. See you to the next video. Bye-bye.